Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kajian matematika tentunya, yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang fungsi komposisi yang diajarkan di kelas 10 semester 2 ya, mata pelajaran matematika wajib. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Itu konsep yang masih saya pegang sampai saat ini. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Baik, sekarang kita akan masuk ke video pembahasan materinya. Fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini analoginya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Misalnya, di dalam pabrik pembuatan roti, kue, dan makanan yang lainnya, itu memerlukan yang namanya mesin khusus ya. Nah, secara garis besar, produsen pembuat kue, roti, atau makanan itu dia menggunakan dua mesin, yaitu ada namanya mesin pembuat adonan, dan yang kedua itu adalah mesin untuk memasak. Nah, mesin untuk membuat adonan ini, kita misalkan itu mixer, itu untuk mengolah bahan-bahan bakunya ya. Dia dicampur sehingga menghasilkan sebuah adonan yang siap untuk dimasak. Nah, adonan yang siap untuk dimasak ini nantinya akan dimasukkan ke dalam mesin pemanasnya. Misalnya misalkan di sini mesin pemanasnya itu adalah oven ya, atau bisa alat pemanas lainnya. Nah, prinsip dari kerja-kerja mesin tersebut itu menyerupai prinsip komposisi fungsi. Nah, tetapi di dalam komposisi di dalam matematika itu adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih dengan aturan tertentu. Misalnya, kalau kita kembali ke analogi, itu kita misalkan adonan yang siap dimasak itu adalah Fx, dan berat adonan yang siap dimasak itu adalah Fx, kemudian dipanaskan, maka dia akan menghasilkan berat dalam fungsi G dalam kurung Fx. Nah, ini dia menyerupai komposisi fungsi yang ada di dalam bidang matematika yang dibahas di kelas 10 semester 2 ini. Itu adalah analoginya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau di dalam bidang matematika itu yang dibahas itu adalah rumus untuk mencari komposisi dua fungsi atau lebih ya. Misalnya kalau di sini saya misalkan itu adalah ada fungsi f dan ada fungsi g, maka fungsi f ini dibaca bundaran ya. Nah, notasi f bundaran g ini dia sama dengan f dalam kurung gx, atau bisa juga dibaca komposisi fungsi f terhadap fungsi g. Kalau notasi g bundaran f ini sama artinya dengan komposisi g terhadap fungsi f. Nah, untuk lebih memahami rumus komposisi fungsi f bundaran g dan g bundaran f ini, marilah kita perhatikan contoh soal yang sudah saya buat papan tulis ini, yakni ada dua. Ini contoh soal 1 dan ini contoh soal kedua. Contoh soal yang nomor 1, dimana contoh soal satunya seperti ini. Jika f dalam kurung x sama dengan 5x tambah 3 dan g dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 2,
min X min 8. Rumus fungsi F bundaran G dalam kurung X sama dengan A 50X pangkat 2 ditambah 55X ditambah 7. Pilihan B 50X pangkat 2 min 65X min 29. Pilihan C 10X pangkat 2 min 5X min 37. Pilihan D 10X pangkat 2 min 8X min 37. Pilihan E 2X pangkat 2 ditambah 4X min 5. Nah, jadi yang ditanyakan dari soal ini adalah F bundaran G dalam kurung X. Nah, ingat, jadi nanti kita akan mengganti domainnya atau variabel X pada fungsi F-nya diganti dengan fungsi G. Artinya gini, maksud dari F bundaran G dalam kurung X itu sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, nanti fungsi F ini variabel X-nya kita ganti dengan fungsi G-nya. Nah, sehingga nanti yang akan kita dapatkan itu seperti ini. Kita tulis dulu Fx-nya ya. Fx-nya itu adalah F dalam kurung X sama dengan 5X plus 3. Sedangkan fungsi Gx-nya, fungsi Gx sama dengan 2X pangkat 2 min X min 8. Nah, sekarang kita lihat fungsi Fx-nya. Nah, nanti yang akan kita ganti itu adalah variabel X-nya. Kalau variabel X-nya kita ganti dengan fungsi G, maka dia menjadi seperti ini. F dalam kurung Gx sama dengan 5. Nah, perhatikan Gx-nya. Karena dalam kurung X ini pada fungsi F, X yang di sini saya ganti dengan Gx, maka otomatis variabel X setelah angka 5 ini kalian ganti dengan Gx juga, sehingga ini menjadi G dalam kurung X ditambah 3. Nah, jadi dia menyesuaikan ya. Kalau dia di dalam kurungnya X, maka di sini juga variabelnya X. Kalau di dalam kurungnya saya ganti dengan Gx, maka di sini juga dia tergantikan dengan Gx. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tinggal kita masukkan 5. Fungsi Gx-nya itu sudah diketahui dari soal, dalam kurung 2X pangkat 2 min X min 8. Ini fungsi Gx-nya ditambah 3. Nah, maka ini sama dengan, sekarang kita sederhanakan, 5 dikali 2X pangkat 2 hasilnya 10X pangkat 2. Kemudian 5-nya dikali ke negatif X. 5 dikali negatif X, negatif 5X. 5 dikalikan ke min 8, hasilnya adalah negatif 40 ditambah 3. Nah, kita sederhanakan, maka ini menjadi 10X kuadrat
min 5x min 40 tambah 3, hasilnya adalah min 37. Nah, inilah yang namanya F bundaran G atau F dalam kurung GX ya. Jadi F bundaran GX nya itu 10x pangkat 2 min 5x min 37. Kalau kita lihat opsinya, berarti yang benar di sini adalah 10x pangkat 2 min 5x min 37. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang C. Paham ya? Nah, jadi gampang. Yang akan sebenarnya yang kita perlu garis bawahi di sini itu adalah kalau dia di dalam kurungnya berganti dengan sebuah fungsi, maka variabelnya juga berganti dengan sebuah fungsi. Jadi dia selalu mengikuti. Kalau nanti di dalam kurungnya adalah fungsi f, maka kalian harus ganti x-nya dengan fungsi f. Baru setelah itu kalian sederhanakan. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini sama ya. Ini juga tentang fungsi komposisi. Tadi yang ditanyakan adalah f bundaran G. Kalau yang nomor 2 ini yang ditanyakan adalah G bundaran F. Sekarang kita baca soalnya. Diketahui dua buah fungsi F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X min 3 dan G dalam kurung X sama dengan 2X min 7. Fungsi komposisi G bundaran F dalam kurung X adalah A. 2x pangkat 2 ditambah 8x min 13. B. 2x pangkat 2 ditambah 8x min 11. C. 2x pangkat 2 ditambah 4x min 11. D. 2x pangkat 2 ditambah 8x min 8. E. 2x pangkat 2 ditambah 4x min 8. Oke, sekarang kita jawab contoh soal nomor 2 ini. Jadi yang diketahui dari sini adalah diketahui fungsi fx-nya, di mana fungsi fx-nya x pangkat 2 ditambah 4x min 3. Ini sebagai fungsi fx. Sedangkan fungsi gx-nya sama dengan 2x min 7. Oke, yang ditanyakan adalah G bundaran F dalam kurung X. G bundaran F dalam kurung X itu artinya G dalam kurung Fx. Maka nanti kalian ganti X-nya dengan fungsi F. Maka ini menjadi G dalam kurung F dalam kurung X. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Fungsi Gx-nya itu adalah 2x min 7. Ini fungsi Gx ya. Fungsi Gx-nya itu adalah 2x min 7. Kalau kita mau mencari G dalam kurung Fx, maka nanti di sini variabel X yang ada di dalam kurung ini kalian ganti dengan fungsi F. Itu maksudnya. Maka akibatnya karena X yang ada di dalam kurung ini diganti dengan fungsi F, secara otomatis di sini juga dia berganti dengan fungsi F. Maka ini menjadi gini. 2 dikali F X ditambah dikurang 7 ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini kalau dia di dalam kurungnya X,
maka di sini juga X, dia selalu mengikuti karena domainnya berganti. Kalau domainnya saya ganti dengan fungsi F, maka di sini juga variabel X-nya berganti dengan fungsi F, sehingga ini menjadi dua fungsi F-nya kita masukkan. Fungsi F-nya itu adalah X pangkat 2 ditambah 4X min 3 dikurang 7. Ini fungsi F-nya. Sudah sederhanakan, 2 dikali X kuadrat 2X kuadrat, 2 dikali 4X ditambah 8X, 2 dikali negatif 3 negatif 6 dikurang 7. Nah, ini sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 8X min 6 min 7, maka min 13. Jadi fungsi komposisi G bundaran F-nya itu adalah 2X pangkat 2 ditambah 8X min 13. Kalau kita lihat dari opsinya, maka yang benar di sini adalah opsi yang A. Paham ya? Jadi caranya sama dengan yang contoh soal nomor 1. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang materi fungsi komposisi. Kalau kalian punya pertanyaan dan mau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.